Halo teman-teman sekalian, kali ini saya akan tunjukkan cara buat CO2 DIY yang sangat terkenal di dunia, yaitu menggunakan gula dan ragi. Namun bedanya di sini kita akan membuat CO2 gula ragi yang bertekanan tinggi sampai bisa menembus diffuser. Gimana caranya? Yuk kita bahas. Sebelum saya lanjutkan videonya, mohon bantuannya kepada yang belum subscribe untuk bisa subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe, kemudian juga jangan lupa klik tombol loncengnya, supaya channel ini semakin semangat membuat video dan agar video Aquascape semakin tersebar luas sehingga Aquascape juga semakin dikenal oleh semua orang. Pertama, untuk peralatannya itu kita harus gunakan botol dari minuman berkarbonasi semacam botol cola gitu ya. Jadi peralatan yang lain selain botol ini yang mau saya pakai adalah diffuser, terus kemudian bubble counter, ini di toko online sangat murah, dan kita juga perlu tutup botol CO2 yang kuat untuk tekanan tinggi. Selanjutnya tinggal kita koneksikan selangnya untuk masing-masing alat tersebut. Selayaknya sistem CO2 DIY, kita juga akan menggunakan selang bening 6 mm. Pertama saya akan sambungkan diffusernya. Untuk diffusernya teman-teman bisa pakai model apa aja boleh. Yang seperti ini bisa, mau yang bagus, mau yang murah, semuanya pasti bisa. Tapi kalau tipe yang kaca seperti ini, koneksi ke selang itu lebih kenceng. Kemudian diffuser ini kita hubungkan langsung dengan bubble counter di bagian yang tidak ada batang terselupnya ya. Yang kaki yang ini nih, yang mengambang. Saya juga memilih bubble counter jenis ini karena ukurannya besar sehingga bisa sekaligus sebagai penetralisir alkohol. Jadi saya nggak perlu botol penetralisir lagi, cukup pakai bubble counter ini aja. Selanjutnya adalah tutup botol, kita pasang selangnya seperti ini ya, sangat mudah. Ada kaitnya untuk mengencangkan. Memang sangat praktis kalau ya pakai yang seperti ini. Ini bisa beli di online dengan kata kunci tutup botol CO2 DIY. Berhubung di tutup botol ini ada dua lubang, salah satunya harus ditutup ya. Ini kan biasanya untuk G-shot. Nah, karena untuk ragul satu aja, pakai sepotong selang yang dilipat rapat seperti ini, bisa dikaretin ya. Bisa juga dilem lah, terserah. Terus kemudian disumpelkan di bagian dalam supaya tidak terjadi kebocoran. Jadi dia terjamin rapat. Dan terakhir, selang dari tutup botol ini kita hubungkan dengan bubble counter di kaki yang ada batang yang tercelup di airnya. Lengkaplah sudah, rangkaian selesai. Mudah kan? Tidak perlu pakai lem kalau pakai alat-alat tersebut. Selain juga harganya juga cukup terjangkau. Kalau kita pasang dengan botolnya, begini bentuk penampakan akhirnya. Simple dan mudah dibuat. Selanjutnya adalah mencampur bahan-bahannya. Seperti kita sudah sama-sama tahu, untuk CO2 ragul ini hanya ada dua bahannya, yaitu gula pasir dan ragi kue. Campurkan sekitar 1/4 sampai 1/3 kg gula pasir dengan air. Bisa dengan cara langsung masukkan gula pasirnya ke botol seperti ini, atau bisa juga campurkan dulu gula pasir dan air di luar baru kemudian dimasukkan botol. Kita pakai cara pertama ya, masukkan gula pasirnya ke botol. Kira-kira 1/4 atau 1/3 kilo lah, segini kira-kira. Setelah itu tinggal kita tuang airnya. Pertama airnya itu setengah botol dulu ya, supaya gampang dikocok. Terus kemudian kalau gula masih banyak mengendap, kocok lagi sampai tinggal tersisa sedikit aja. Tambahkan air sampai agak penuh, kocok-kocok lagi. Intinya sampai sebanyak mungkin gulanya itu larut. Nah, setelah dikocok beberapa kali sih biasanya tidak ada lagi gula yang tersisa di dasar botol. Semuanya udah larut ya. Terus kemudian tinggal kita tambahkan air sampai agak penuh seleher botol. Tujuannya supaya cepat terjadi tekanan, jadi kita minimalkan ruang udara di dalam sistem ini. Air hasil campurannya berwarna putih karena saya pakai gula pasir kristal putih. Kalau teman-teman pakai gula pasir yang agak kuning, hasilnya juga akan berwarna kuning. Nah, seperti gambar ini nih. Terus kemudian berikutnya, setelah gula udah tercampur, kita tuangkan 1 sendok teh ragi kuenya ya.
Tutup botolnya, terus kemudian kocok sampai si ragi itu larut merata dalam botol. Selanjutnya tinggal kita koneksikan ke dalam rangkaian yang sudah kita buat ya, selang-selang tadi, dan tunggu hingga larutan menghasilkan CO2. Setelah menunggu sekitar 6 jam, gelembung kecil itu udah mulai tercipta. Botol ini udah mulai bertekanan karena terus-menerus terbentuk gas CO2 dari larutan gula ragi itu. Jadi dari diffuser itu mulai terlihat gelembung, tapi jumlahnya masih sedikit. Dan akhirnya setelah sekitar 10 jam, gas CO2 yang menembus diffuser ini udah cukup banyak. Bubble counter mengindikasikan laju alirannya sekitar 1 bubble per second atau 1 bps. Di pengaturan kecepatan flow-nya itu hanya bisa dilakukan di awal pembuatan larutan, yaitu dengan memperbanyak atau mengurangi jumlah ragi kue yang dilarutkan. Kalau misalnya nih, tadi kan ini 1 bps dengan 1 sendok teh ya. Kalau misalnya kita kurangin menjadi setengah atau 3/4 sendok teh, nanti alirannya juga berkurang bps-nya, mungkin jadi 0,5 bps. Tapi ingat ya, dengan mengurangi takaran ragi, misalnya menjadi setengah sendok teh itu, waktu menunggu dari awal setup sampai gelembung mengalir menembus diffuser juga jadi lebih lama. Terus untuk botol standar 1,5 liter ini dengan gula sekitar sepertiga kilogram tadi, ragi 1 sendok teh, itu biasanya menghasilkan gas CO2 terus menerus sampai sekitar 10-12 hari lah. Dan di hari ke-10 itu biasanya flow-nya itu udah mulai berkurang, udah mulai mengecil gitu. Untuk memperpanjang umurnya, sebenarnya saya sudah mencoba alternatif untuk memperlama waktu operasionalnya ya, yaitu dengan cara membesarkan botol. Saya pernah gunakan botol cola 4 liter, terus gulanya 1 kilo. Harapan saya sih bisa sampai 1 bulan gitu kan, 3-4 minggu bertahan, tapi ternyata tidak tercapai. Jadi tidak serta-merta dengan jumlah bahan yang dikalikan 2, waktu operasionalnya juga menjadi 2 kali lipat. Rupanya tidak semudah itu, Ferguso. Ya karena ini kan prosesnya biologis ya, bukan kimiawi seperti citron dan baking soda. Jadi saat saya kalikan jumlah raginya, 2 sendok teh ragi gitu kan, gelembungnya juga jadi tercipta 2 kali lipat. Itu kencang banget. Tapi kalau saya menggunakan 1 sendok teh ragi dan gulanya yang 1 kilo, ternyata sekitar 2 minggu gelembungnya habis juga. Mungkin air gulanya masih tersisa tapi raginya yang habis duluan. Tapi setidaknya gini, kalau teman-teman mau membuat larutannya bertahan sampai 2 minggu, maksudnya biar pas gitu ya, gantinya nanti pas hari libur Sabtu Minggu, mungkin naikkan aja takaran gulanya menjadi 400 atau 500 gram. Oke, kira-kira gitu ya hasilnya. Dengan menggunakan CO2 ini, pertumbuhan tanaman terlihat subur. Saya sudah aplikasikan di tank ini sekitar 2 bulan. Terlihat di sini Vallisneria itu sampai sangat panjang, sampai harus pangkas daun-daunnya. Tanaman lain juga semuanya terlihat sehat, hijau. Ya, memang aquascape ini sih bukan yang membanggakan ya buat saya. Ini sederhana aja, simple, kurang bagus. Tanamannya juga low light. Ya, tapi inilah yang saya punya. Oke, ini juga saya tunjukkan video kalau teman-teman mencampurkan gula dengan air di luar botol. Kira-kira gambarannya seperti ini ya. Pakai wadah dulu, terus kemudian ini bisa juga ditambahkan air panas dari termos supaya mempermudah pelarutannya. Saya juga pernah menggunakan rangkaian yang ada pressure gauge-nya seperti ini, menggunakan ragul. Tekanannya cukup tinggi, bisa dilihat nih di pressure gauge-nya. Oke ya, seperti itu teman-teman yang bisa saya share mengenai CO2 ragul bertekanan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video yang lainnya.